Siti. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini meskipun suasana hujan mendung dan dingin, kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Masih kita membahas berkaitan dengan fikih munakahat, hal-hal yang berkaitan yaitu tentang pernikahan sampai kemudian tata hubungan antara suami dan istri dalam satu keluarga. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, masih kita sampai pada bab huququz zaujatu ala zaujiha, hak-hak yang mestinya diterima oleh seorang istri atas suaminya. Dengan kata lain, hak-hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Kemarin kita sudah bahas, pertama adalah husnul usrah ma'azzawjah. Seorang istri punya hak untuk menerima perlakuan baik dari seorang suami atau dari suaminya. Menerima perlakuan yang baik dengan ihsanus suhbah, dengan tidak menyakitinya dan tidak menunda-nunda hak yang semestinya diterimanya dalam kondisi sang suami mampu untuk memberikannya, dan juga menampakkan kegembiraan, menampakkan kecintaan di samping di sisi istrinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian hak yang kedua, seorang istri memiliki hak. Pertama, hak mendapatkan nafkah. Ya, kemarin kita sudah bahas, nafkah ini wajib ditunaikan oleh suaminya sesuai dengan kondisi suaminya. Allah Ta'ala mengatakan liyunfik dzu sa'atim min sa'atih. Ketika seorang suami dalam keadaan lapang, Allah lapangkan dalam urusan rizkinya, maka hendaklah memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelapangannya. Siapa saja yang Allah berikan kelapangan dalam urusan rizki,
maka nafkah suami kepada istrinya juga harus seimbang, harus lapang juga. Tapi Allah mengatakan wa man qudira alaihi, tetapi siapa yang Allah sempitkan dalam urusan rizkinya, falyunfik mimma atahullah, hendaklah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Allah kemudian mengatakan la yukallifun nafsan, Allah tidak membebani ya kepada seorang suami atas istrinya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini dalam masalah nafkah. Jadi seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kemudian wal kiswatu, ya, kemarin yang terakhir kita bahas adalah ya seorang suami juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah yang berupa pakaian, ya, berupa pakaian. Kemarin kita sampaikan juga termasuk ya kebutuhan yang penting selain nafkah ini adalah ketika seorang istri dalam keadaan sakit, maka meskipun ya imam mazhab yang 4 tidak menyebutkan tentang wajibnya seorang suami ya memberikan pengobatan ketika istrinya sakit, tetapi barangkali pengarang kitab ini mengatakan barangkali di zaman dahulu kesehatan itu belum sedoruri yang sekarang. Jadi butuhnya seseorang kepada kesehatan zaman dahulu itu belum seperti sekarang. Barangkali penyakitnya juga tidak sebanyak sekarang, tidak serumit sekarang. Maka pengarang kitab ini tetap mengatakan oleh karenanya meskipun ulama mazhab yang 4 tidak mewajibkan seorang suami memberikan pengobatan kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan sakit, maka beliau mengatakan tetap itu menjadi kewajiban suami karena itu termasuk bagian dari muasyarah yang baik, menciptakan hubungan yang baik antara suami dan istri. Sampai beliau mengatakan apakah mungkin seorang suami dikatakan mempergauli istrinya dengan baik ketika sang suami menerima dikala sehatnya tetapi kemudian mengembalikan kepada orang tuanya ketika istrinya dalam keadaan sakit. Ya nek orang tuanya masih hidup atau ketika kedua orang tuanya masih ada, kalau sudah meninggal dunia ya dan seterusnya, maka tetap menjadi kewajiban. Kemudian pakaian juga demikian ya, kemarin kita sampaikan bahwa kewajiban seorang suami memberikan nafkah berupa pakaian itu juga sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, antara satu orang dengan orang yang lain, satu negara dengan negara yang lain, satu zaman dengan zaman yang lain, itu akan berbeda. Berbeda waktu, berbeda zaman, berbeda kebutuhan pakaian. Berbeda negara barangkali juga berbeda kebutuhan pakaian. Kemudian juga ya berbeda tempat itu juga berbeda kebutuhan pakaian. Mungkin kalau orang desa seperti di tempat kami, tempat saya itu hanya cukup yang biasa-biasa. Ya, ini barangkali berbeda dengan orang-orang Paraan ya, karena Paraan itu kota Paraang ya, Paraan ya. Ya, mungkin bagi orang Parakan itu pakaian biasa-biasa ya, pakaian wanita biasa-biasa. Tapi yang biasa-biasa itu barangkali di tempat kami itu sudah luar biasa. Ini maksudnya beda tempat itu akan menjadi berbeda. Ini yang kemarin terakhir kita bahas. Kemudian ya kecuali nafkah makanan, kemudian pakaian, kemudian yang ketiga adalah ya sukna atau tempat tinggal.
fahiya wajibatun lizaujati ala zaujiha bil ittifaq. Para ulama bersepakat bahwa ya seorang istri ini punya hak untuk memiliki tempat tinggal, dan ini menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Apa alasannya? Pertama, li'annallaha ta'ala ja'ala lil mutallaqati raj'iyati sukna ala zawjiha. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan bahwa seorang suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal kepada istrinya ketika istrinya ini dicerai dengan talak raj'i. Talak raj'i itu talak yang cerai yang masih memungkinkan sang suami kembali kepada istrinya. Berarti ini talak 1 atau talak 2 ya, talak 1 atau talak 2. Kecuali kalau li'an. Nah, li'an itu talak 1 tapi harus dipisah selamanya. Nah, itu nanti akan ada pembahasan sendiri terkait tentang li'an. Maka kenapa tempat tinggal ini menjadi hak seorang istri yang mesti ditunaikan oleh suaminya? Karena ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada seorang suami tatkala menceraikan istrinya dengan talak raj'i, itu saja istri yang sudah ditalak raj'i masih ada kewajiban bagi suami untuk memberikan tempat tinggal. Fawujubu sukna lillati hiya fisul binikah aula. Oleh karenanya memberikan tempat tinggal kepada seorang istri dikala statusnya masih menjadi istri itu lebih diutamakan. Ini analoginya, istilahnya dengan kias aulawi. Apa artinya? Artinya begini, kalau misalnya ketika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i saja, suami masih berkewajiban menempatkan istrinya memberikan tempat tinggal selama masa iddah. Kalau masa iddah saja sang suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal, apalagi atas istrinya yang memang masih menjadi istri yang sah. Ini kewajiban yang sering diabaikan di tempat kita itu. Kalau seorang suami sudah menceraikan istrinya, ya sudah ditinggal saja. Padahal sebenarnya ketika istri itu dicerai oleh suaminya dengan talak raj'i, cerai 1, cerai 2, selama masa iddah suami masih berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal. Nah, kalau itu saja masih kewajiban, apalagi ketika masih sebagai istri. Ini seperti yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-6. Allah Ta'ala mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, kata Allah. Askinuhunna, tempatkanlah mereka, berilah mereka tempat tinggal, min haitsu sakantum, sebagaimana kalian bertempat tinggal, min wujdikum, semampu kalian. Memberikan tempat tinggal, bukan memberikan rumah. Karena bisa jadi tempat tinggal itu bukan rumah, tapi bisa jadi apa? Bisa jadi apartemen, tapi bisa jadi kontrakan. Jadi bisa naik sekali, bisa turun sekali, tapi apa? Tempat tinggal. Yang dibutuhkan adalah tempat tinggal. Karena Allah mengatakan begitu, tempatkanlah mereka sebagaimana kalian menempat sesuai dengan kemampuan kalian. Ini alasan pertama. Jadi kenapa tempat tinggal itu menjadi kewajiban, hak yang harus diterima oleh istri?
para ulama sepakat akan hal itu. Alasannya tadi pertama dengan kias aulawi, wanita yang masih dalam masa iddah saja untuk talak 1, talak 2 masih berhak mendapatkan tempat tinggal, apalagi istri yang sah. Alasan pertama. Yang kedua, wali annallah ta'ala aujabal mu'asyarata bil ma'rufi bainal azwaji. Ya, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi para suami untuk mu'asyarah bil ma'ruf. Ya, mu'asyarah ini kan hak yang pertama. Memperlakukan azwaj bainal azwaj, di antara para istri, ya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, para istri ini artinya di luar sana, para suami yang istrinya lebih dari satu. Yang di tempat ini rata-rata, bukan rata-rata, ya, istrinya satu semuanya, ya, satu semuanya. Saya tidak tahu kalau ada yang punya yang lebih dari satu ini. Nah, ini kalimatnya kan azwaj. Kata Allah begitu. Allah itu mewajibkan kepada para suami untuk memberikan perlakuan yang baik kepada para istri. Ini seperti yang Allah Ta'ala firmankan di surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Ta'ala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna, pergaulilah mereka para istri itu bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Karena ma'ruf itu tidak ada ukuran, beda tempat, beda waktu, beda orang, itu bisa beda-beda. Ya, maka kalimatnya ma'ruf dari kata urf. Urf itu kebaikan-kebaikan yang kadang sesuai dengan yang berlaku di suatu tempat. Maka kalimatnya bil ma'ruf, pergaulilah mereka para istri itu bil ma'rufi, dengan pergaulan yang baik. Oleh karenanya wa minal ma'rufil ma'muru bihi ayyuskinaha fil maskani ta'manu fihi ala nafsiha wa maliha. Di antara bentuk wujud, ya, di antara bentuk atau wujud memperlakukan istri dengan cara yang baik. Jadi sekali lagi, di antara bentuk atau wujud memperlakukan istri dengan cara yang baik itu diantaranya adalah memberikan tempat tinggal kepada mereka sehingga jiwa mereka aman dan harta mereka pun juga aman. Jiwanya aman, hartanya aman, kehormatannya pun juga aman. Maka diantara bentuk muasyarah bil ma'ruf itu adalah dengan memberikan tempat tinggal. Alasan yang ketiga adalah kama anna zaujata la tastaghni 'anil maskani lil istitari 'anil uyuni wal istimta'i wa khifdul mata'i falidzalika kanati sukna haqqan la 'ala zaujiha. Yang ketiga, bahwasanya seorang suami, seorang istri itu tidak bisa tidak, la tastaghni. Seorang istri itu tidak bisa tidak, dia mesti membutuhkan tempat tinggal. Untuk apa? Lil istitari 'anil uyun, ya, untuk menghalangi mereka dari pandangan orang-orang banyak sehingga kehormatannya terjaga. Wal istimta, ya, dan supaya seorang istri itu bisa terhalangi dari pandangan orang-orang yang ada dimanapun ketika mereka tinggal, ketika para istri itu bersenang-senang, wa hifdzul mata, dan ketika para istri itu menjaga mata, menjaga perabot-perabot, ya, rumah tangganya. Falidzalika kanati sukna, oleh karenanya tempat tinggal itu menjadi hak
yang mesti diterima oleh seorang istri atas suaminya. Jadi kebutuhan yang ketiga itu tempat tinggal. Ada nafkah, ada pakaian, ada tempat tinggal. Ini yang barangkali orang Jawa dulu sering mengatakan ya, sandang pangan, papan. Dan ternyata itu yang dibahas oleh para ulama. Kita lihat ya, coba kita kembali ke belakang. Kita lihat teks ya, teks aslinya. Ya, hak yang diterima ya, hak yang diterima oleh seorang istri pertama adalah muasyarah dengan cara yang baik ya, memberikan atau menerima perlakuan yang baik. Dan yang kedua, seorang istri sebagai terlihat berhak untuk mendapatkan yang kedua nafkah. Yang ketiga kiswah. Kiswah itu tempat tinggal, bukan kiswah penutup Ka'bah. Nah, yang kalau orang Indonesia sering jadi sesuatu yang sakral ya, sampai-sampai dulu pernah ada yang sangu tawaf sangu gunting ya, untuk nyekrik kiswah. Ini orang nekat ini. Nafkah ya, kemudian pakaian dan sukna tempat tinggal bil ma'rufi dengan cara yang baik. Pangan, sandang, papan. SPP, sandang, pangan, papan. Ini hak. Pertama, muasyarah, perlakuan yang baik. Istri punya hak untuk menerima perlakuan yang baik. Yang kedua, nafkah, berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan kondisi suaminya. Yang ketiga, berhak mendapatkan pakaian juga sesuai dengan kondisi suaminya. Dan yang ketiga adalah mendapatkan tempat tinggal. Alasannya tadi, 3 alasan tadi. Para ulama bersepakat bahwa ya, tempat tinggal itu menjadi hak seorang istri yang mesti ditunaikan oleh suaminya. Alasannya 3 tadi. Ya, wanita yang masih masa iddah cerai 1 dan 2 saja masih ya, suaminya punya kewajiban memberikan tempat tinggal, apalagi istri yang sah. Yang kedua, itu bagian dari muasyarah bil ma'ruf, bagian dari pergaulan yang baik. Dan yang ketiga bahwa wanita ini butuh supaya hartanya aman, jiwanya aman, kehormatannya juga aman. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana tempat tinggal yang standar ya, yang standar sesuai dengan syariat. Nah, ini tempat tinggal yang standar yang bagaimana? Di kitab Shahih Fiqh Sunnah ini disebutkan begini, sifatul maskanus syar'i, kriteria tempat tinggal yang standar sesuai syariat. Ya, ini ya, yang dikatakan oleh beliau. Al-mu'tabaru fil maskani syar'i li zaujati huwa sa'atuz zauju wa haluz zaujata. Wal al-mu'tabara, standar ya, standar syariat terkait dengan tempat tinggal adalah ya, standar syariat berkaitan dengan tempat tinggal yang menjadi hak bagi seorang istri adalah sa'atuz zauj, sesuai dengan kelapangan rizki suaminya, wahaluz zaujati, dan kondisi istrinya. Jadi saling kait-mengkait. Standar tempat tinggal sesuai syariat itu adalah mengikuti keluasan rizki sang suami. Maka ada kalanya ya, seorang suami memberikan tempat tinggal dengan rumah yang sangat megah. Ya, kamarnya ada 500 kamar. Ya, seperti yang para sultan di Arab Saudi itu kan
ada ya seseorang yang punya rumah itu kamarnya sampai hampir 500, ya, karyawannya 600, istrinya 1. Rumahnya begitu luas, keran-kerannya emas, piring-piringnya emas dan perak, karpetnya wah nek karo niki yo ya apik meneh itu aja ya. Karena memang Allah berikan keluasan dalam rezekinya. Salahkah? Enggak. Mereka orang yang memang Allah berikan kemampuan. Tapi barangkali ada rumah itu yang hanya ya S-nya berapa nego? Ya, S-nya banyak. Rumah sangat sempit sampai selonjor saja sangat susah sekali. Nah, itu jadi S-nya S10 ya. Ya memang kondisinya begitu. Artinya apa? Sesuai dengan keluasan rizki sang suami. Kiasan 'alan nafaqati, ini dikiaskan, dianalogikan seperti nafkah. Seperti nafkah. Ada yang ya nafkah berupa makanan, ada yang masih dalam standar besok makan apa. Nah, ini standar bawah. Tapi ada yang standarnya ini di atasnya lagi, besok makan di mana. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Jadi ada yang paling atas, besok makan di mana, bukan apa lagi, besok makan di mana, makan di luar. Bawahnya lagi ada yang besok makan apa, tapi ada yang paling bawah, ini jangan sampai terjadi, besok makan siapa. Ini kan yang ya fenomenanya kan begitu memang. Jadi ada yang demikian. Tapi kita berdoa tidak sampai yang seperti itu. Ini dalam masalah nafkah. Dalam masalah tempat tinggalnya pun juga seperti itu. Sebagaimana waliqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tadi surat At-Talaq ayat yang ke-6. Tempatkanlah istri-istri kalian sebagaimana kalian menempati suatu tempat, miwujdikum, sesuai dengan apa yang kalian dapati, sesuai dengan situasi dan kondisi. Atau juga ya firman Allah Ta'ala yang dulu beberapa kali kita baca surat At-Talaq ayat yang ke-7, Allah Ta'ala katakan liyunfik dzu sa'atim min sa'ati, hendaklah seseorang yang Allah beri keluasan dalam masalah harta, ia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasannya. Kalau memang rezekinya banyak, ya jangan pelit-pelit amat. Wa man qudira alaihi, tetapi siapa yang Allah batasi dalam masalah rezekinya, Allah katakan falyunfik mimma atahullah, hendaklah ia memberikan nafkah itu sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak usah melebihi, karena memang itu di atas kemampuannya. Fal wajib, maka yang wajib adalah yakunu biqadri halil manfa'ahu yusran wa asran. Maka yang wajib itu adalah memberikan tempat tinggal, standar tempat tinggal yang wajib itu adalah sesuai dengan kondisi sang suami, kondisi perekonomian sang suami, baik ya dalam keadaan yusron, lapang, atau usron, dalam keadaan sempit, watawasaton, atau dalam keadaan tengah-tengah. Ada yang memang rezekinya banyak, rumahnya ya cukup luas, sampai-sampai rumahnya ada banyak, memiliki banyak tempat tinggal. Karena memang kalau Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada seseorang, ini orang Jawa sering mengatakan suket godhong dadi rewah.
Ya, bahasa Jawanya ndilalai kok ya ono wae. Ya, ada seseorang yang punya rumah itu banyak, ada yang punya villa 10, ada yang punya villa 5, ada yang punya 5 11, tapi ada yang hanya kontrak. Ya, jadi kontraktor sepanjang di seumur hidupnya. Itulah memang Allah Ta'ala tetapkan kepada semua para hambanya. Fakadzalika sukna, maka tempat tinggal itu yang diberikan oleh suami yang menjadi hak istri sesuai dengan kondisi suaminya. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Nah, jadi kalau jumhur ulama berpendapat bahwa ini seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan standar rumah secara syar'i, standar syar'i rumah yang menjadi hak seorang istri adalah menyesuaikan kondisi perekonomian suaminya. Ini jumhur ulama. Wa qala Syafi'i, adapun Imam Syafi'i berpendapat berbeda. Al-mu'tabar fil maskani syar'i huwa haluz zaujati faqat ala khilafi qaulihim fin nafaqati. Kalau Imam Syafi'i berpendapat standar syar'i tempat tinggal bagi seorang istri adalah sesuai dengan kondisi istrinya. Nah, ini kalau Imam Syafi'i. Kalau jumhur berpendapat sesuai dengan kondisi perekonomian suami. Imam Syafi'i berpendapat berbeda. Imam Syafi'i mengatakan standar syar'i rumah itu adalah sesuai dengan kondisi istrinya. Ya, kondisi istrinya jika memang membutuhkan harus dipenuhi. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Alasannya ada beberapa, tetapi kemudian ya pengarang kitab ini beliau mengatakan wa qultu mazhabul jumhur aula lil ayatil mutaqaddimati. Tetapi meskipun Imam Syafi'i berpendapat demikian, tetapi ya kata beliau pendapat jumhur lebih diutamakan dibanding pendapatnya Imam Syafi'i. Artinya apa? Kebutuhan ya, seorang istri menikah dengan seseorang, kemudian suami ini masih bersama keluarganya. Bagaimana jika istri itu ditempatkan ya menjadi satu dengan keluarga suaminya? Wal murad bihim, seperti yang dimaksud di sini adalah walidani. Seorang istri ya masih jadi satu dengan kedua orang tuanya. Wa waladu zauji min ghairi zaujati, atau jadi satu dengan anak dari suami dari selain istrinya. Artinya apa? Bagaimana jika seorang istri ini ditempatkan oleh suami bersama suaminya tapi jadi satu dengan kedua orang tuanya, jadi satu dengan anak-anak suaminya dari istri yang lain, bagaimana? Kita jeda azan dulu ya, karena ada azan. Baik sekalian, kita lanjutkan. Yang pertama, bagaimana ketika menempatkan istri bersama dengan keluarga suaminya. Seorang istri jadi satu rumah dengan kedua orang tua suaminya atau anak-anak dari suaminya yang berasal dari istri yang lain. Disebutkan di sini fadzahabal jumhur Hanifiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah. Dalam mazhabnya jumhur ulama seperti dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan Hambali, ila annahu la yajuzul jam'u bainal abawaini, bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan menempatkan seorang istri menjadi satu tempat tinggal, satu rumah dengan kedua orang tuanya atau keluarga dari sang suami fi maskanin wahidin, dalam satu rumah, dalam satu tempat tinggal.
Jumhur ulama berpendapat pada dasarnya tidak boleh. Apa alasannya? Alasannya berumah tangga itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sakinah, ketentraman. Yang bisa jadi ketentraman itu akan terkikis ketika seperti yang disebutkan jumhur ini, menempatkan seorang istri bersama dengan kedua orang tua suami dan juga kerabat dari suaminya. Wa yakunu lizaujati al-imtina'u anis sukna mawahidin minhuma, dan seorang istri sebenarnya boleh punya hak untuk menolak jika disatukan satu tempat tinggal bersama dengan kedua orang tuanya atau kerabat-kerabat suaminya, illa antakhtarahiya dzalik, kecuali jika istri itu memang ridho akan hal itu. Artinya betapa Islam itu memang mengajarkan bahwa rumah tangga itu untuk mendapatkan ketentraman. Karena kadang-kadang ketentraman itu terkikis ketika sang istri ini jadi satu dengan mertuanya, apalagi ketika keduanya ada ketidakcocokan. Istri misalnya karena masih pagi, masih dingin karena dari kota besar tinggal di kampung, masih kedinginan, masih duduk, kemudian ibunya keluar rumah lihat ayam pitik isyahene kok ndekem bae mbok kono lunga. Wah, ini jadi masalah. Dan itu sering terjadi dalam rumah tangga, Jadi pada dasarnya pasangan suami istri itu memang kenapa kemudian ada pernikahan? Untuk mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah. Pada dasarnya demikian. Kecuali jika memang istri itu kemudian ridho, artinya istri punya hak untuk tidak ditempatkan jadi satu dengan keluarga sang suami. Li'anna sukna min haqiha falaisa lo ayusraka ghaira fih. Karena memang pada dasarnya tempat tinggal itu menjadi hak bagi seorang istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang tidak bersekutu dengan pihak lain. Istri punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang tidak serombongan bersekutu dengan pihak lain. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika jadi satu akan muncul hal-hal yang menimbulkan madharat. Istri sudah asah-asah piring, kemudian mertua perempuan ambil piring, kemudian dicium, lalu dicuci kembali, itu sudah nanti panjang lagi itu persoalannya. Dan itu memang fenomena dalam kehidupan rumah tangga, fenomena. Ini keduanya memang membutuhkan kesabaran, apalagi ketika kemudian sang istri itu pun atau sang ibu atau orang tua ini tidak cocok dengan pilihan anak laki-lakinya, akan menjadi semakin panjang. Maka jumhur ulama mengatakan demikian, kecuali jika istri itu ridho. Kalau ridho tidak mengapa. Wa ammal malikiyatu fafarraqu baina zaujati syarifati dzatul qadri wal wadi'ah. Jadi kalau imam dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ini pada dasarnya seorang istri itu tidak boleh ditempatkan satu tempat tinggal, satu rumah dengan keluarga suami. Tujuannya apa? Supaya antara suami istri itu betul-betul mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya, sakinah, mawadah, warahmah, kecuali jika istri itu ridho. Adapun dalam mazhab Maliki, itu terbedakan antara wanita-wanita syarifah,
Ibu bapak sekalian, ya sering dengar kata-kata syarifah ya. Syarifah itu kalau di di Jazirah Arab itu orang-orang bangsawan. Syarifah ya, syarifah. Ya kan ada istilah-istilah ya. Kalau di Indonesia itu ada keluarga kiai ya, nanti putranya yang laki-laki disebut Gus. Ya. Yang perempuan sering disebut Ning misalnya ya. Nanti kalau di kalangan orang-orang keturunan orang Arab misalnya, orang Indonesia sering menyebut ya, kalau keturunan Arab itu dengan sebutan ya perempuannya syarifah. Kalau dalam mazhab Maliki dibedakan, kalau ya para wanita syarifah dari kalangan orang-orang terhormat, memang mereka tidak boleh dijadikan satu tempat tinggal dengan keluarga suaminya. Adapun ya wanita-wanita biasa, nah ini, adapun wanita-wanita biasa maka tetap diperbolehkan, kecuali jika itu menimbulkan madarat. Nah, kalau pendapat ini jadi menimbulkan kelas nanti ya. Ada kelas syarifah, ada kelas yang bukan syarifah. Dan beliau berpendapat seperti ini memang sudah dengan pemikiran yang cukup panjang. Ya, karena syarifah itu orang yang terhormat, ini para syarifah. Wa amma jam'u zaujatu wa waladu zauji fi maskanin wahidin. Adapun ya ketika seorang istri ya dijadikan satu tempat tinggal, satu rumah dengan anak-anak suaminya dari istri yang lain ya, fa in kana kabiran yahfamul jima', jika anak-anak suami ini sudah pada besar-besar, sudah dewasa, sudah balik, lam yajuz bi itfaqil fuqaha, maka itu tidak boleh menurut pendapat dari para fuqaha. Seorang istri tidak boleh ditempatkan satu rumah dengan anak-anak suaminya dari istri yang lain jika anak-anak laki-laki ini sudah pada dewasa. Kecuali jika anak itu ya, jika mereka itu sigharan atau saghiran, ketika anak itu masih kecil maka itu diperbolehkan. Ini yang disampaikan oleh pengarang kitab ini. Jadi menempatkan istri jadi satu rumah dengan keluarga suami itu memang kalau memang memungkinkan itu tidak dilakukan. Jika memang memungkinkan. Kenapa? Karena dengan tidak menempatkan jadi satu dengan keluarga suami itu akan mudah tercapai atau mencapai sakinah mawadah warahmah. Ya, maka kan sering ada purian dengan orang tuanya, kadang beda masakannya, kadang kalau di kampung-kampung sering ya, kalau dulu ya orang tua ya mertua nggusah ayam itu nanti ya menantunya terasa pitik Syahmi ini kok saya nggokok mbok kono lunga golek apa? Golek totolan misalnya kan. Ini kemudian menantunya maknyas itu, sehingga itulah dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, sukna ahlu zaujati ma'azauji. Ini kebalikannya. Bagaimana ya ketika keluarga istri ini dibawa oleh istrinya di rumah suaminya. Ini kan kebalikan. Kalau tadi sang istri dibawa ke rumah suaminya jadi satu dengan keluarga besar. Kalau yang kedua ini ya, sang suami memberikan tempat tinggal untuk istrinya membawa keluarganya. Bagaimana? Disebutkan di sini, laisa lil mar'ati antuskina ahadan min maharimiha fi manzili zawjiha. Sebenarnya seorang istri tidak punya hak untuk menempatkan mahramnya,
untuk menempatkan keluarganya di rumah suaminya. Walizauji ayyamnaha min iskani ma'ha, dan seorang suami punya hak ketika istri ini membawa keluarga besarnya dibawa ke rumah suaminya, sang suami punya hak untuk menolaknya. Artinya sebenarnya itu tidak diperbolehkan, illa ayyardha fala kharaja hina idzin, kecuali jika suaminya ridho akan hal itu. Kuncinya pada keridhoan. Karena kalau tidak ridho, keluarga yang dibina sulit untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah jika tidak ada keridhoan. Istri tidak mau ketika dijadikan satu dan keluarganya. Selama berada di tempat itu, suami istri ini sulit untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Seorang suami memberikan tempat tinggal untuk istrinya, tapi istrinya membawa keluarganya ke rumah itu, sementara suaminya tidak mengizinkannya. Ketika istri tetap memaksa membawa keluarganya ke rumah suaminya, maka antara suami istri itu sulit untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Kuncinya adalah karena untuk menciptakan keluarga yang tentram tadi, bahagia, sejahtera. Kecuali jika suami itu ridho. Kalau ridho, kemungkinan sakinahnya ada jika kemudian ridho. Wa amma waladaha min ghairi zauji fala yajuzu la iskanahuma bi ghairi zauji kadzalika indal jumhur. Demikian juga ketika istri itu membawa anak dari suami selain dia, artinya ketika sang laki-laki ini menikahi perempuan tadi sudah memiliki anak, apalagi ketika istrinya membawa anak ke rumah itu dari suami sebelumnya, dan wanita itu atau anaknya itu sudah baligh, apalagi berbeda jenis, maka itu akan memunculkan satu persoalan dalam rumah tangga. Dan sering terjadi rumah tangga yang berantakan gara-gara seperti itu. Nanti kemudian suaminya menyukai anaknya, kemudian dan seterusnya. Maka kenapa ini oleh para ulama dibahas, tujuan rumah tangga itu adalah menciptakan sakinah mawaddah warahmah, menciptakan keluarga samara, sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, yang terakhir, hal tujma'u zaujati fi baitin wahidin. Nah, kalau ini untuk pengetahuan, bolehkah seorang suami mengumpulkan beberapa istrinya dalam satu rumah? Ini perlu dibaca enggak ini? Bapak-bapak perlu baca ya. Karena warasa diwaca nek kuwi tidak berkenan enggak, ini ilmu Bolehkah seorang suami mengumpulkan beberapa istri dalam satu rumah? Kita baca, ittafaqal fuqaha ala annahu la yajuzul jam'u baina imra'ataini fi maskanin wahidin. Para fuqaha sepakat bahwa tidak boleh bagi seorang suami mengumpulkan istri-istrinya dalam satu rumah. Tidak boleh mengumpulkan istri-istrinya, berarti lebih dari satu. Tidak boleh ditempatkan dalam satu rumah. Kalau satu rumah tidak boleh, berarti satu kamar boleh, apalagi itu satu rumah saja tidak boleh. Kenapa? Li'anna dzalika, karena yang seperti itu laisa minal mu'asarati bil ma'ruf, karena yang seperti itu bukan mu'asyarah yang baik. Bukan mempergauli istri dengan cara yang baik.
Wali anna yuaddi ilal khusumatil lati nahasyari anha. Karena ketika beberapa istri dijadikan satu rumah, itu akan memungkinkan terjadinya khusumah, ya, pertengkaran, ya, antara satu istri dengan istri yang lain. Sandalnya beda, wah gelut nanti. Kerudungnya beda, ya, kelai nanti dan seterusnya. Memang syariat seperti itu. Wali anna kulla wahidin minhuma qad tasmu khassahu idza atal ukhra aw taradzalik. Karena ketika beberapa istri dalam satu rumah, ketika sang suami, ya, sedang mendatangi salah satu di antara istrinya, maka istri yang lain akan mendengar, ya, akan mendengar percakapannya, akan melihat, ya, keharmonisannya, mimma yashiru bainahumal adawah wal ghiratu wa nahwi dzalik, dan itu akan memunculkan permusuhan, minimal akan memunculkan kecemburuan yang tiada tara. Wa man'ul jam'u baina imraati fi maskan wahidin hatta khalisun lahuma, ya, oleh karenanya mengumpulkan beberapa istri dalam satu rumah sebenarnya itu tidak diperbolehkan, karena seorang istri punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang tidak jadi satu dengan istri yang lain, ya, meskipun fayaskutu biridhahu ma'indal jumhur, meskipun jumhur ulama mengatakan boleh jika istri itu saling ridho, ya. Oleh karenanya barangkali kita melihat ada, ya, saya tidak akan menyebutkan nama, ada seseorang yang punya 3 istri tapi dijadikan satu rumah. Tapi ada, ya, saya dulu pernah punya kawan, ya, di satu tempat, kawan ini punya family, istrinya 4, ya, istrinya 4, ya, sudah sepuh, ya, sudah keluarga senior. 4 rumah itu, ya, 4 istri itu ditempatkan di 4 rumah, ya, jejer. Bentuk rumahnya sama, jumlah pintu jendelanya sama, modelnya sama, catnya sama, ya, perkakasnya sama, kendaraannya sama. Kebetulan sang suami itu juragan, dia punya SB, ya, sarang burung walet, ya. Jadi rumahnya itu 4 rumah itu sama semuanya, catnya sama, modelnya sama, dan rumahnya bagus-bagus, ya. Rumahnya bagus-bagus, catnya sama, perabotnya sama, dibikin sama semuanya, ya. Secara zahir itu ideal karena memberikan, ya, sesuatu yang sama, dan memang oleh agama tuntutannya adalah perkara yang zahir untuk diperlakukan secara sama. Adapun secara batin wallahu alam, ya, karena seorang manusia tidak mungkin membagi cintanya, katanya, dengan sama persis, tidak akan bisa. Tapi hati hanya urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan zahir harus diberi dengan sesuatu yang adil. Dasarnya adalah, ya, ayyaj'ala likulli zaujatin minhuma baitan, ya, memberikan setiap istri, ya, tempat tinggal yang berbeda-beda. Paling tidak itulah seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menempatkan istri-istri beliau di rumah yang berbeda-beda. Oleh karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi. Coba kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki buyuta, bukan baitun. Kalau baitun itu satu, kalau buyuta baitun, rumah-rumah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi. Isyarat bahwa Nabi memiliki beberapa istri dan ditempatkan di tempat tinggal yang berbeda. Illa ayyu'dana lakum, kecuali, ya, atas jika mereka memberikan izin kepada kalian.
Ibu bapak, ini ada 3 persoalan yang tadi kita sampaikan berkaitan tempat tinggal. Yang pertama adalah ya, tidak boleh seorang suami menempatkan beberapa istri dalam satu rumah kecuali jika para istri itu meridhoinya. Yang kedua, seorang istri pada dasarnya tidak boleh membawa keluarganya bertempat tinggal di rumah suaminya kecuali jika suaminya ridho. Dan yang ketiga, seorang suami tidak boleh menempatkan istrinya menjadi satu dengan keluarga suaminya kecuali istrinya dalam keadaan ridho. Ini tujuannya tidak lain adalah terciptanya ya kebahagiaan dalam rumah tangga, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, jika ada kami persilahkan kalau ada. Ya, cekap. Ya, saya kira tidak berani menanyakan yang ketiga tadi ya, karena mau minta di sisi tok gitu. Baik ya, kalau tidak ada kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.